Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Ansa. Di sini saya ingin menjelaskan di komentar TikTok saya atas bernama akun Albian. Dia menanyakan tentang apa kolom itu Mas dan apa fungsinya kolom. Nah ini kolom, ini kolom, ini kolom gitu. Biasanya Mas Ansa kalau bikin perhitungan di AutoCAD untuk bikin denah segala perhitungan dalam project itu bikinnya pakai AutoCAD gitu. Dan ini penjelasannya gitu. Kolom apa sih maknanya dan fungsinya? Oke, biar lebih jelas kita pindah langsung ke SketchUp dari denah yang ini udah Mas Ansa salin ke SketchUp. Nah, ini kita udah pindah ke SketchUp-nya ya. Nah, maknanya kolom ini buat Albian. Jadi kolom ini adalah fondasi struktur bangunan yang ingin kita bangun di sekelilingnya gitu. Jadi maknanya kolom ini buat kekuatan si fondasi bangunan ini gitu. Yang kita mau bangun. Biasanya tinggi kolom ini ke atas, si balok kolom ini ke atas itu 3,5 meter. Dan tingginya ke bawah ini jaraknya ke bawah ini biasanya di kisaran angka 20 cm sampai 80 cm. Anggap aja lah ini 20 cm ya atau 80 cm deh. Ya tergantung bangunan sih tingkat apa enggak bangunannya. Dan yang pastinya tergantung dari struktur bangunannya atau dari arsiteknya sendiri sih gitu. Dia mau ngebangunnya tingkat atau speknya kayak gimana. Jadi jangan patokin seperti masa Ansa kayak gini ya. Karena setiap karena setiap ini apa namanya? Setiap spek bangunan itu pasti berbeda-beda. Nah, maknanya si kolom ini buat mendirikan sebuah fondasi bangunan yang ingin dibangun. Dan maknanya si kolom ini untuk apa ya sebutannya? Kolom yang bawah ya nih. Si fondasi bawah ini untuk eh, apa namanya itu? Aduh, susah banget sih. Untuk memperkuat fondasi bangunan ini tersendiri gitu. Jadi fungsinya kolom itu seperti itu, Albian. Ya di sini Mas Hansa juga masih baru di dunia seperti ini. Sebelumnya Mas Hansa tuh jujur ya lebih ke desain grafis gitu. Karena dulu kerjaannya di event-event sering bikin-bikin kayak dunia advertising, bikin booth, bikin alokasi buat event gitu. Dan bikin kayak umbul-umbul gitu dan segala macam. Nah, gitu. Sempet sih di dunia 3D atau AutoCAD atau Autodesk sendiri pernah gitu tapi belum sempat diperdalam gitu. Sekarang saya mencobalah gitu terjun ke dunia seperti ini. Ternyata asik loh. Ini satu, resikonya juga lumayan asik gitu. Nah ini bonus buat Albian gitu. Apa sih maknanya slope ini? Mas Hansa jelasin ya. Slope ini maknanya buat mengunci di antara fondasi kolom dan balok-balok kolom ini gitu. Biasanya si slope ini ke bawah ini 20 cm. 20 cm. Biasanya 20 cm atau 15 cm lah. Misalnya segitu tergantung arsiteknya juga sih. Tergantung si strukturnya atau tergantung si spek bangunannya tersendiri gitu. Nah maknanya slope ini untuk mengunci dari jarak ini ke sini, si kolom ini dikunci gitu agar lurus dan ngikutin ke sini, dan ngikutin lagi ke sini, ngikutin ke sini gitu. Dan maknanya itu biar si kolom dan fondasi balok si kolom ini persisi gitu. Jadi kayak gitu maknanya. Dan ini tambahan lagi. Abis si slope ini baru kita masukin wall atau bisa dibilang dinding ya. Itu tingginya 3,5 cm. 3,5 meter cm itu. Ini anggap aja 3,5 meter ya. Gitu. Jadi deh gitu. Dan seterusnya kita bikin kayak gitu. Itu udah jadi rangkaiannya gitu. Jadi maknanya si kolom ini buat fondasi si bangunannya itu tersendiri Albian.
Ya kurang lebihnya Mas Ansa bisa jelasinnya cuma seperti itu aja. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan, mungkin ada yang lebih dari Mas Ansa. Mungkin kalau yang lebih juga boleh sharing gitu. Soalnya Mas Ansa sendiri juga masih basic banget di dunia seperti ini, bener deh. Ya kayak gitu aja sih Alfian, dan terima kasih udah mau sharing dan bertanya di akun TikTok Mas Ansas tersendiri gitu. Karena gini ya, ilmu itu datang dari aroma yang positif. Gak ada ilmu itu yang datangnya dari aroma yang negatif. Jadi apapun itu, hidup itu harus bisa menjadi hal yang positif. Agar kita bisa mendapatkan hal-hal yang positif juga untuk kedepannya. Dan prospek hidup itu bukanlah dari jabatan atau kedudukan atau gelar sarjana atau gelar-gelar lainnya, tapi di mana otak itu kalian bisa manfaatkan dengan secara yang baik dan positif, insya Allah hidup kalian akan berjalan dengan baik dan akan berjalan dengan bertahap untuk terus naik ke atas gitu. Karena mimpi itu nggak ada yang namanya di bawah ya, awan aja di atas gitu. Dan mimpi itu hanya ada di kepala, kepala itu di mana? Di atas badan kita kan gitu. Dan intinya jangan sampai mati mimpi kalian gitu. Kalian bisa dan kalian niat itu, insya Allah kalian bisa mempelajari segala hal yang kalian inginkan. Tetaplah menjadi orang yang berpikir positif di antara lainnya. Dan tetaplah menjadi orang yang bisa memanusiakan manusia di antara lainnya. Karena gini ya, zaman sekarang tuh apa-apa udah mudah, tapi tidak semudah yang kita lihat. Kayak kita belajar di YouTube atau di TikTok nih, kayak Albian kan mungkin nanya kayak gini karena lihat TikTok Mas Hansa gitu. Buat Albian tersendiri, jangan sampai lepas dari guru, karena pelajaran itu butuh pembimbing dan pelajaran itu butuh pengawas. Kita nggak bisa belajar dengan sebebasnya, karena apapun hidup itu ada batasnya. Kita boleh bermimpi tanpa apapun itu. Kita boleh bermimpi sebebas kita, tapi ingat, balik lagi ke diri kita, mampunya sampai mana dan bersifat apa kita terhadap manusia, dan gimana kita bisa mengerjakan sesuatu ini, semampu apa kita bisa mengerjakan yang kita kerjakan, maksudnya kayak gitu. Jadi semua perlu pengawasan dan perlu bimbingan. Jadi buat Albian, coba cari tempat di mana Albian mempunyai jati dirinya. Dan disitulah ya namanya kehidupan Albian yang bisa Albian rasakan gitu. Karena jati diri itu penting banget buat manusia. Karena gini loh, kita nggak punya jati diri, kita nggak tahu jalan, kita nggak tahu arah. Tapi kalau kita udah dapet jati diri kita sendiri, kita bakal tahu kok di mana letak hidup kita sebenarnya, di mana mampunya letak hidup kita, di mana kemampuan kita untuk hidup kita. Jadi kita nggak bisa melebihi batas dari pemberian Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menurut gua intinya, kalau kita belum bisa ya kita pelajari. Tapi kalau kita pelajari sendiri belum bisa, kita cari pembimbing. Nah, karena pembimbing, kita bisa menjalani sesuatunya di zona-zona, di jalur-jalur yang dibimbing oleh pembimbing itu tersendiri gitu. Jadi apapun itu kita harus punya jalur dan jangan lepas dari jalur itu. Gitu. Kita boleh sebebas apapun itu, tapi ingat ada batasnya. Segala sesuatu kalau tanpa batas bakalan jebol. Kayak mesin dipakai terus-terusan, mesin motor kita dipakai 24 jam non stop, itu pasti gak mungkin ya
sebulan 24 jam nonstop itu kita pakai. Pasti sehernya tuh bakalan baret atau bakalan jebol atau rangkaian klep-klepnya tuh bakalan hancur. Udah, kita belajar dari situ. Karena barang pun butuh perawatan. Dan kita sebagai manusia pun juga butuh yang namanya perawatan. Perawatan dalam apa? Dalam diri kita sendiri, dalam keimanan kita sendiri, dalam pola pikir kita sendiri, gitu. Dan selebihnya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus buat Albian untuk mempelajari segala sesuatu halnya yang Albian inginkan. Oke, cuma itu aja yang Mas Hansa bisa sampaikan. Selamat menjalankan aktivitas kalian di sore ini. Dan selamat menjalankan ibadah puasa sampai pada waktunya tiba. Jangan sampai bolong-bolong ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.